Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Saya Yudit Sulasuhin dari SDK Compang CGP Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Saat ini kami akan melakukan proses coaching supervisi akademik dan saya sebagai supervisor dan kedua rekan saya sebagai coach dan coaching. Selamat menonton. Baik, selamat pagi Pak Ansel. Selamat pagi Bu Yudit. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan Ibu, kabar hari ini sangat baik sekali. Ya, sangat bahagia sekali karena sudah bisa bertemu dengan Ibu Yudit dan juga dengan Ibu Isabella. Baik, Pak Ansel. Setelah ini kan Pak Ansel akan melakukan coaching ya Pak, coaching dengan rekan sejawat. Ya, siap Ibu. Baik, sebelum Pak Ansel ini melakukan coaching, saya sebagai observer ingin menanyakan kepada Bapak dulu, kira-kira Pak Ansel ini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya pada kegiatan coaching pada saat ini, saya akan mengembangkan coaching kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Oke. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Ansel, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Oke, baik Ibu. Harapan saya setelah kami melakukan kegiatan observasi ini, ya tentunya bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching. Potensi itu dikembangkan oleh coaching sendiri, di mana yang tujuan utamanya itu adalah agar perubahan dalam diri coach itu sendiri. Ya. Mungkin itu Ibu harapannya, saya kembalikan. Baik, Pak Ansel, nanti dalam prosesnya sebentar saya akan menjadi observer dalam proses coaching Bapak dan Ibu. Jadi saya akan melakukan pengamatan. Selamat memulai proses coaching Pak Ansel. Oke, baik Ibu. Baik, selamat pagi Bu Isabella. Selamat pagi Pak. Ya, baik Ibu Isabella, saya hari ini tuh senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Isabella. Ya, Ibu, kita pada siang hari ini tuh akan melakukan kegiatan coaching. Ya, coaching. Saya sebagai coachnya dan Ibu Isa sebagai coachnya. Ya, mudah-mudahan Ibu Isabella berkenan ya Bu ya. Iya Pak, justru saat ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak terkait dengan permasalahan yang saya alami selama ini. Waduh, betul benar sekali Bu. Saya juga tadi mau memang dari tadi ini saya amati Ibu ini memang sepertinya ada sesuatu yang terjadi yang kurang beres di sama Ibu Isabella ini. Ya, namun sebelum itu Ibu saya mau pastikan dulu ya bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya. Puji Tuhan, kabarnya baik Pak. Oke, kabar baik ya, walaupun kita tadi mendung yang menyelimuti wilayah Manggarai Barat ini tadi, tapi kita tetap semangat. Baik Ibu, terkait apa yang dirasakan oleh Ibu Isa tadi, mungkin bisa
dijelaskan kepada saya Ibu ya, nanti supaya kita sama-sama di beberapa menit depan ini kita sama-sama diskusi begitu. Ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit. Baik Pak, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Baik, saya ada beberapa masalah yang saya hadapi. Saya ini sebagai guru kelas. Di dalam kelas saya ini Pak, ada beberapa siswa yang jarang sekali mengerjakan tugas. Selain itu, selain mereka tidak mengerjakan tugas, siswa tertentu ini juga tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Jadi ada dua hal, mereka ini tidak disiplin dalam mengerjakan tugas dan tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah berarti ini sudah mengarahkan apa namanya lega sebentar Ibu setelah menyampaikan Ya Pak, harapannya apa yang terjadi selama ini Ibu ya. Ya, memang saya lihat dua hal ini ya cukup juga. Ya mungkin itu yang menyebabkan Ibu Isa tadi menjadi apa namanya murung atau menjadi gelisah gitu. Apa yang pertama tadi siswa jarang mengerjakan tugas dan juga tidak konsentrasi ya. Sebelum kita lanjut Ibu, saya mau tanya dulu, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada saya begitu apa namanya penyebab ya Bu ya, selama ini kan Ibu menjadi guru kelas itu lebih banyak waktunya dengan anak-anak gitu. Ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan kira-kira faktor penyebab dari dua hal ini terjadi di peserta didik yang Ibu ampuh itu seperti apa Ibu? Ya faktornya Bu, faktor penyebabnya. Baik, berkaitan dengan faktor penyebabnya dari masalah tugas itu, hal ini memang umumnya itu terjadi pada siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata lah Pak. Kebanyakan siswa yang kurang bisa membaca. Tapi setelah saya melakukan semacam identifikasi begitu, saya melihat bentuk soal yang saya berikan kepada siswa ini, saya berpikir bahwa mungkin siswa ini dia tidak mengerti dengan pertanyaannya, dan saya juga bertanya secara langsung kepada dia, kenapa kau tidak kerja soalnya, kenapa tidak kerja tugasnya? Jawabannya, saya tidak tahu jawabnya Ibu. Dari situ saya coba beri pertanyaan yang sedikit mudah kepada siswa tersebut. Tapi ketika sudah diberi pertanyaan yang sedikit mudah, siswa ini juga sama sekali tidak mengerjakan tugasnya. Jadi saya berpikir faktornya ini mungkin dari kurangnya semangat dan dari siswa tersebut. Begitu juga dalam hal dia berada di dalam kelas, kurang konsentrasi. Dan saya berpikir ini juga faktor yang sama. Kenapa dia tidak mengerjakan tugas dan terbawa juga dalam situasinya di dalam kelas. Dia tidak berkonsentrasi. Oke, baik Ibu. Setelah Ibu melakukan apa namanya asesmen ya atau pengamatan, ya ternyata faktornya itu adalah siswa atau faktornya itu pada siswa itu sendiri ya, dimana kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu yang di bawah rata-rata ya. Baik Ibu, dari faktor penyebabnya ini tadi apa namanya kira-kira ke depannya ini Ibu ya, langkah-langkah yang Ibu mau ambil ya atau mau terapkan ke depannya supaya ini tidak bisa terjadi lagi
pada kelas yang Ibu ampuh itu, ya strategi kedepannya itu kira-kira seperti apa Ibu? Baik, untuk strateginya Pak, memang saya berpikir setelah saya melihat kondisi siswa saya itu, saya berpikir bahwa mungkin masalahnya ini bukan hanya pada dia saja, masalahnya juga ada pada saya sendiri sebagai guru kelasnya. Jadi saya mulai ada satu strategi yang saya terapkan itu berkaitan dengan proses pembelajaran di dalam kelas untuk meningkatkan konsentrasi siswa itu. Saya mencoba menerapkan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya sekarang ini siswa-siswa itu dalam pembelajaran itu lebih sering menonton video pembelajaran, terus berdiskusi, dan dari diskusi itu saya ingin melihat konsentrasi dari siswa saya itu, apakah dengan berdiskusi dia lebih berkonsentrasi atau juga dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi tadi. Oke. Ya. Oke, baik Ibu, Ibu sudah menjelaskan tadi langkah atau strategi yang Ibu coba terapkan ke depannya supaya faktor penyebabnya tadi itu bisa teratasi, yaitu melakukan refleksi ya Bu ya. Ya, melakukan refleksi terhadap proses atau kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, baik Ibu Isa, sebelum saya lanjut Ibu, mungkin saya tanya dulu, ya kira-kira strategi ini Ibu, strategi ini kan bisa bisa sukses dan juga pada pelaksanaannya bisa juga tidak gagal gitu. Ya kira-kira nanti strategi yang Ibu Isa mau terapkan ini nanti, ya kalau diberi skalanya itu atau diberi penilaian itu Ibu, ya kira-kira Ibu Isa itu strategi yang sudah dijadi nanti kira-kira di skala berapa gitu Bu? Baik, untuk strategi yang saya terapkan ini saya berpikir berada pada skala 7 Pak. Oke, baik. Berarti Ibu masih terus berinovasi gitu Ibu ya? Iya Pak, karena saya berpikir dua strategi ini saya melihat ke depannya dulu Pak, dan saya akan melakukan evaluasi. Jika dua strategi ini belum bisa mengatasi masalah itu, maka saya akan menambahkan strategi yang baru lagi. Oke, baik. Menghasilkan strategi-strategi yang baru lagi. Oke, baik Ibu. Memang waktu ini sudah tidak terasa. Sudah berapa menit ini kita diskusi ini tadi Ibu. Ya, sebelum mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini, Ibu, saya mau tanya dulu rencana kedepannya dari Ibu Isa ini. Ya, setelah tadi menemukan faktor-faktor penyebabnya itu. Lalu yang kedua, Ibu menemukan strateginya, Lalu rencananya ke depan itu dari Ibu Isabella sendiri, kira-kira seperti apa, Bu? Ya. Baik, rencana ke depannya Pak, setelah saya menemukan strategi untuk permasalahan ini, saya akan menerapkannya dalam proses pembelajaran untuk mengatasi masalah siswa saya yang tidak disiplin tadi dan kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Dan hal ini akan saya lakukan pada semester yang akan mendatang, meskipun untuk strategi lainnya selama ini yang saya rasa kurang efektif itu sudah saya terapkan, tapi untuk strategi baru ini akan saya lakukan pada semester yang akan mendatang. Oke, baik Ibu, nanti strateginya Ibu ini Ibu bisa terapkan di awal semester Ibu ya. Ya nanti sebelum MGMP itu. Ya sebelum MGMP di semester 2 itu Ibu atau pada saat pelaksanaan semester 2 Ibu ya. Ya, baik Ibu, komitmen Ibu dalam menerapkan strategi ini nanti itu seperti apa Bu? Ya.
Baik, komitmen saya Pak bahwa strategi yang saya akan lakukan ini akan efektif mengatasi masalah siswa yang kurang disiplin dan kurang konsentrasi, sehingga siswa tersebut akan berubah menjadi lebih disiplin dan lebih aktif dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu Isabella sudah berdialog, berdiskusi. Ya, semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini ya nanti menjadikan sebuah solusi yang mana tujuannya itu bisa membawa perubahan, ya perubahan dan juga bisa memberikan dampak bagi peserta didik itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, baik Ibu Isabella, demikian saja diskusi kita pada pagi hari ini. Selamat siang. Ya, Kita Pak, selamat kembalikan siang. ke Ibu Yudi sebagai observernya. Baik, Pak Ansel, kembali lagi kita akan bincang. Jadi saya melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang sudah Bapak dan Ibu Isa lakukan tadi. Jadi Pak Ansel, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya itu Ibu senang, bahagia karena bisa berdialog, berdiskusi terkait dua hal penting yang disampaikan oleh Ibu Isa tadi, dan juga menemukan solusi dari Ibu Isa itu. Baik, setelah melakukan proses coaching tadi, Bapak tadi menggunakan alur apa tadi? Kegiatan coaching yang kita laksanakan pada hari ini tadi itu kita menggunakan alur Tirta. Dan menurut Bapak, apakah Pak Ansel tadi sudah melakukan proses coaching ini sesuai dengan langkah Tirta itu sendiri? Saya rasa sudah Ibu ya, karena tadi Ibu Isa menjelaskan dan pada akhirnya itu bisa menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi dan juga bisa merancang strategi ke depannya dan komitmen dari Ibu Isa sendiri. Ya. Mungkin gitu Ibu. Oke, baik. Dan sebagai observer pun saya melihatnya tadi bahwa proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Ansel terhadap Ibu Isa tadi sebagai coach itu sudah sangat luar biasa. Jadi memenuhi prinsip dari coaching itu sendiri dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan saya harap ini untuk terus ditingkatkan. Baik, Pak Ansel, kira-kira mungkin rencana tindakan untuk selanjutnya, mungkin ada kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lanjut lagi oleh Pak Ansel, apa? Rencana ke depannya Ibu. Ya, rencana ke depannya itu Ibu kegiatan coaching yang terus kita lakukan, terus kita kembangkan sehingga nanti memberikan dampak itu Ibu bagi guru-guru dan juga bagi peserta didik itu. Baik, setelah tadi saya mengamati, kemudian Pak Ansel melakukan coaching dengan sejawat, kira-kira apa yang bisa Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Yang kita dapatkan dari kegiatan coaching pada pagi hari ini itu Ibu sebuah solusi dari persoalan yang dihadapi oleh Ibu Isa dalam kelas. Ya, nah solusi ini bukan hanya menemukan solusinya, tetapi merancang strategi
supaya nanti ke depannya itu persoalan-persoalan yang ada di dalam kelas itu bisa diselesaikan dengan baik. Baik, luar biasa ya Pak Ansel, dan sekali lagi selamat, Pak Ansel sudah melakukan proses dengan baik, sangat luar biasa, sudah memenuhi prinsip coaching itu sendiri dan menggunakan alur kita. Kita berharap ini terus ditingkatkan dan bisa lebih baik lagi. Baik, sudah ya Pak ya. Terima kasih. Baik Ibu, selamat siang, selamat